Semuanya sudah bisa mendengar dengan jelas, maka saya akan mempersilahkan satu-satu perkenalan sedikit aja. Dimulai dari Ibu Atvirani, mau cerita apa pagi hari ini, Kakak Orcita, lalu Kakak Gita. Perkenalan singkat, lalu kemudian kita akan langsung mulai. Silakan Kakak Atvirani. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, Waalaikumsalam. selamat pagi yang Living Indonesia. Selamat pagi Ibu Lisa, Kakak Orcita, dan Kakak Gita, serta teman-teman yang udah hadir tepat waktu. Keren banget. Hari ini kita mau cerita, rombongan mau cerita bersama soal apa aja ya yang kita udah alamin. Nah, sorry, kalau saya suami ya. Eh, Kalau aku nanti akan cerita tentang masalah gastrointestinal, bahasanya bahasa ini banget ya, bahasa gaul. Ah, Karena beliau ah, adalah dokter gigi ya, beliau dan suami sama-sama dokter gigi, jadi bahasanya bahasa gaul, ya, bahasa gaul gastrointestinal banget ini, disorder. yang sering kita Hmm. dengar, dan nanti aku akan ceritain pengalaman suami karena suami aku pemalu, jadi nggak mau ngobrol di depan. Oke, gitu kira-kira Bu Lisa. Terima kasih Miran. Silakan Kakak Orsita, kamu ntar mau cerita apa sih? Secara singkat aja perkenalan. Halo teman-teman semua, selamat pagi. Terima kasih ya udah waktunya udah disiapin buat dengerin kita. Aku mau cerita soal pengalaman pribadi sama pengalaman anak aku. Di rumah ini adalah dua korban yang kena eksim. Eh, Spesifiknya sih atopik dan itu apa namanya kontak iritan ya. Walaupun sebenarnya dalam perjalanan itu kayaknya saya dishidrotik juga, jadi kayaknya semua diborong gitu. Dan saya dari kecil itu juga alergi, jadi udah kenyang juga nyobain dari A sampai Z gitu. Jadi saya mau cerita pengalaman kalau kondisi saya sekarang ini udah pulih, udah 99% lah ya. eh, dengan kondisi yang seimbang gitu. Dan saya puji Tuhan saya bisa sampai ke titik ini. Saya juga nggak nyangka dulu saya pernah ada titik saya Tuhan saya sih pernah bisa sembuh nggak sih gitu. Dan ternyata saya bisa lepas dari obat-obatan dan puji Tuhan ya saya bisa dibilang sembuh ya. Saya mau ceritain pengalaman aja. Baik, Gitu aja. terima kasih Kakak Orsita. Kakak Gita, kamu mau cerita apa pagi hari ini? Halo, pagi semuanya. Terima kasih udah bergabung, mau dengerin testimoni kita. Pagi ini saya sih mau cerita mengenai awalnya saya jatuh cinta sama yang lifting tuh karena apa gitu ya. Jadi saya mau cerita tentang pengalaman anak saya dan omah saya yang waktu itu terkena pneumonia Oke. gitu. Jadi ya nanti dengerin aja. Oke, terima kasih. Kalau gitu teman-teman, kalau ada mungkin kamu punya teman, famili, kerabat yang mungkin saat ini sedang mengalami hal yang sama, entah itu gangguan gastrointestinal, gangguan pencernaan, atau mungkin juga dermatitis, atau mungkin juga ada autoimun lain, atau mungkin juga pneumonia, boleh diajak mereka untuk mendengarkan pengalaman yang nyata, yang memang akan diceritakan dan bagaimana essential oil bisa mensupport mereka dalam setiap keadaan ini. Maka pertama-tama saya akan langsung persilahkan kepada Kakak Atvirani beserta pengalamannya. Dan saya dan Kakak Orcita dan Kakak Gita, kita remove spotlight dulu ya. Terima kasih. Silahkan Kakak Rani. Kamu kayaknya terlalu semangat, Ya, padahal kamu masih di mute. lupa. Ini aku langsung share screen aja ya. Oke. Iya. eh untuk yang baru masuk, selamat pagi. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat, nggak kurang satu apapun. Hari ini saya mau sharing sedikit pengalaman suami saya dan pengalaman saya membersamain beliau dalam uh, apa ya, ujian hidup, Cailah. Ujian hidup ya. Jadi saya kenalan sedikit lagi tadi untuk yang baru masuk. Perkenalkan saya Rani. Eh, saya adalah seorang istri, ibu dari tiga anak, usia 11, 9, dan 3 tahun. Saya adalah sebenarnya istri yang ingin suaminya bisa sehat bersama alam, ibu yang ingin keluarganya sehat dan bahagia secara holistik.
Oke, sejarah singkat sedikit bagaimana cerita pengalaman saya em, pada tahun, udah kayak ini ya, kayak dongeng sebelum tidur. Sebelum menikah di tahun 2012, suami saya itu em, minum obat itu sampai 5 jenis untuk masalah perutnya. Yang saat itu memang tidak dicari root cause-nya atau permasalahan sebenarnya apa. Jadi selama dia punya keluhan, maka dia minum obat 5 jenis ini. Dan setelah menikah, si istri gerah ya. Tiap ada masalah perut, istri harus ngambilin obat lima jenis dan harus kasih ke beliau dan melihat beliau minum obat tuh kayak yang gimana gitu. Walaupun sebenarnya background kita dua-duanya sama-sama tenaga kesehatan, yang mana sebenarnya kan obat-obatan itu adalah permainan kita sehari-hari gitu ya, tapi kita juga mau menggunakan obat itu secara bijaksana sesuai dengan indikasi dan sesuai dengan root cause-nya gitu ya. Nah, kemudian alhamdulillah sebenarnya itu bunyi apa ya? Oke. Alhamdulillah, saya dipertemukan dengan yang living di tahun 2016. Dan si istri ini, si ibu ini pelan-pelan tertatih-tatih belajar natural healing dan holistic wellness. Yang mana ternyata ketika belajar holistic wellness, natural healing, itu kita lihatnya nggak dari satu sisi. Yang namanya holistic berarti kita lihat dari berbagai sisi. Bagaimana pola tidurnya, bagaimana olahraganya, bagaimana makannya, bagaimana stress release-nya, bagaimana tidurnya cukup atau tidak gitu. Jadi ketika melihat sebuah penyakit, kalau di holistic wellness itu kita akan lihat secara luas. Oke. Nah, setelah belajar, kemudian si istri melihat bahwa eh, sang suami ini sepertinya setelah belajar kemudian konsultasi atau ngobrol diskusi dengan pihak berwajib gitu ya, pada orang-orang yang berkompeten di bidangnya gitu ya. Sepertinya eh, Pak suami ini mengalami gejala intoleran gluten. Artinya beliau perutnya sensitif sekali terhadap tepung-tepungan atau dan juga santan gitu. Kenapa? Karena eh, saya perhatikan setiap dia habis makan tepung-tepungan atau eh, jenis persantanan itu either dia mules, mulesnya itu melilit jadi diare atau malah sembelit. Jadi kayak bolak-balik kamar mandi tapi kalau lagi sembelit tuh kayak nggak ada menghasilkan apa-apa gitu tanpa hasil. Dan kalau diare malah bolak-balik terus sampai yang berapa kali dalam sehari tuh, tapi bukan gejala diare seperti orang diare karena misalnya terkena virus atau bakteri gitu ya. Jadi kayak kayak apa ya gimana ya diarenya tuh kayak berulang cuman tidak menimbulkan sesuatu yang maksudnya dia jadi dehidrasi atau apa tapi memang berulang kemudian perutnya suka kembung lalu dia suka sendawa terus ya. Kemudian regurgitasi atau biasa disebut ya di regurgitasi itu kayak asam lambungnya tuh kayak naik lagi ke tenggorokan dan itu kayak berasa kecekek gitu. Dan biasanya itu terjadinya saat tidur, karena kalau kita tidur, posisi tidur itu asam lambung kan bisa naik, bisa apa ya, bisa mendatar gitu ya, karena tidur itu kan lambungnya jadi juga posisinya juga tidur horizontal bukan vertikal. Jadi si cairan lambung tadi kayak menyebar sampai ke atas dan dia jadi acidnya reflux gitu ya, sampai ke tenggorokan dan itu asam banget. Dan selama kita menikah, ini udah tahun ke-12, pernah sekali itu beliau batuk itu lama nggak sembuh-sembuh, sampai 3 bulan kalau saya nggak salah. Udah pakai oil AIUEO, udah waktu itu intervensi obat juga, tapi belum beres, sampai akhirnya saya konsultasi sama pihak berwajib yang berkompeten. Oh ini kayaknya acid reflux yang nggak beres-beres gitu. Nah, jadi akhirnya jadi menimbulkan batuk lama nggak sembuh-sembuh. Nah, apa yang saya lakukan?
karena tadi sudah belajar yang namanya holistic wellness, artinya kita melihat secara luas, kita lihat dari lifestyle-nya, dan saya waktu itu pelan-pelan mencoba mengeliminasi makanannya. Makanannya itu dalam arti misalnya ketika dia habis makan sesuatu, ada keluhan nggak, ada simptom atau gejala nggak. Kalau ada, saya akan catat, oh oke, berarti makan ini dia belum bisa gitu. Ternyata kalau makan ini dia sendawa, makan ini dia bolak-balik kamar mandi gitu. Jadi itu yang saya lakukan. Saya eliminasi satu persatu. Kemudian kalau secara holistik, bakteri di dalam perut kita itu sangat mendukung pencernaan kita sehingga mendukung seluruh tubuh kita. Dan saya memutuskan waktu itu menggunakan Mighty Pro. Ini disclaimer dulu, not for resale di Indonesia karena belum masuk di Indonesia. Tapi saya menggunakan secara pribadi dan keluarga saya. Suami saya lebih memilih Mighty Pro daripada Life9 karena menurut dia rasanya lebih ada rasa gitu ya kalau Mighty Pro kan ada rasa. Kemudian juga eh, probiotik atau bakteri baik di dalam perut kita itu kan perlu makanan. Maka saya memberikan prebiotik, yaitu yang kita kenal di Indonesia, di yang Living Indonesia itu ada Ningxia Red. Nah, itu nggak putus deh minum Ningxia waktu itu. Lalu oles-oles essential oil untuk support pencernaannya. Di sini kenapa saya klasifikasikan ada tahun pertama, kedua, ketiga, keempat gitu ya, karena ini yang umum saya gunakan saat itu. Jadi di tahun pertama kita kenalan essential oil, pastinya Digest and Peppermint itu ada di PEP. Nah, Digest and Peppermint ini udah jadi kayak apa ya, kayak penggunaan sehari-hari yang sering banget dipakai, baik eh, lagi ada keluhan maupun nggak ada keluhan. Kemudian pelan-pelan saya kenalin tubuhnya dengan lemongrass, ginger gitu ya. Dan kemudian ada sakit frankincense, ada geranium, dan yang paling the top of eh, oilsnya adalah itu loyalty blend. Wah, kenapa loyalty blend ya? Nanti kita cerita di belakang. Oke, gimana cara olesnya? Nah, ini mungkin ini sebuah prinsip yang kita sebagai oilers atau teman-teman yang baru menggunakan oil harus kita pakemkan di dalam diri kita. Artinya mindset kita harus dirubah. Essential oil ini bukan obat, dia bukan menyembuhkan simptom atau gejala, tetapi dia membantu, mensupport, memperbaiki dari dalam pelan-pelan. Ya, jadi tidak bisa instan ya karena dia bukan mie instan. Eh, dan teman-teman mesti pelan-pelan mengenali tubuh, mengenali esensial oilnya. Kemudian kalau ada keluhan harus oles 20 menit sekali, 15 sampai 20 menit sekali. Lalu saya observasi 48 jam. Jika ada perbaikan, maka teruskan, berarti itu jodohnya saat itu. Itu oil itu yang dibutuhkan oleh tubuhnya saat itu. Tetapi ketika tidak signifikan, artinya eh, kok dia masih kembung, kok dia masih eh, apa simptomnya tidak berkurang, eh, maka saya ganti oil, untuk supportnya, dan lakukan lagi hal yang sama sampai akhirnya percaya nggak percaya, alhamdulillah selalu menemukan endingnya essential oil yang diperlukan beliau saat itu. Nah, ini adalah PR kita semua dan ini adalah kita harus latihan ya. Kalau nggak ada keluhan, maka rolling oil setiap hari. Kenapa? Essential oil ini seperti tadi saya sebutkan bukan obat. Analoginya begini, kalau kita sebagai tulang punggung keluarga, supporter keluarga utama, maka kita akan mencari nafkah untuk keluarga kita supaya bisa makan. Bukan berarti keluarga kita lapar dulu, baru kita kasih makan. Baru kita cari nafkah, bukan begitu ya. Tetap sama dengan essential oil. Essential oil ini supporter kita, tulang punggung kita dalam segi support kesehatan kita. Makanya kalau tidak terjadi apa-apa, tetap oles esensial oilnya. Pilih aja apa yang mau dioles. Karena yakinlah kalau kata Opa Gary, apapun yang kalian pegang, oil yang kalian pegang saat itu, apapun yang ada di tas kalian, apapun yang kalian temukan dan kalian ambil, itu akan ada manfaatnya di hari itu untuk kalian. Gitu.
Jadi kalau teman-teman punya essential oil di rumah jangan disimpan-simpan di etalase aja ya, dibuka, dihirup, dioles, digunakan. Dan insya Allah pasti ada manfaatnya. Dan alhamdulillah di tahun kelima setelah saya support beliau dengan terapi tadi, rotasi semua oil yang ada, dan alhamdulillah udah jarang kambuh. Sekarang beliau sudah menggunakan essential oil di tahun ke-9. Kalau bisa dibilang kambuhnya ya kalau udah over banget ya, over banget tuh makan tepung-tepungan, dan itu kayak alarm tubuhnya, wah ini udah over nih, terjadilah kembali gitu ya. Tapi alhamdulillah sekarang beliau sudah cukup apa ya sadar dalam memasukkan tepung ke dalam tubuhnya, jadi eh, tidak, alhamdulillah keluhan jarang-jarang banget terjadi seperti itu. Em, nah, tadi ada nih di top of oilnya kok ada loyalty ya? Itu emang oil apa? Aku boleh nggak di sini di chat dulu siapa yang punya loyalty blend di rumahnya yang masih Aku, ditutup, belum aku udah dipakai? nggak ditutup, udah Oh ya, dibuka. ya Oke, ya. ulang-ulang Boleh. pertanyaannya. Ada nggak yang masih ditutup di rumah? Punya dong. Oke. Yang masih ditutup, nggak dibuka-buka. Oh ini saya masih ditutup Kak Lia. Boleh ambil nggak? Terus habis itu sekarang dibuka dan dihirup ya. Belum dibuka. Oke. Jadi loyalty blend yang teman-teman punya itu, jadi gini, kalau ada yang nanya, hah, kalau kepikiran sih pakai loyalty buat urusan perut ya? Saya nggak lihat ingredientsnya teman-teman. Saya nggak lihat ingredientsnya. Waktu itu saya hanya berpikir setelah 3 kali 24 jam belum terjadi perubahan yang signifikan. Akhirnya, itu ada loyalty blend ya. Oh iya, dia belum saya sentuh-sentuh nih. Waktu itu saya punya loyalty eh, udah 1 tahun saya nggak buka. Karena kayak sayang gitu nggak sih? Ini buat apa ya? Oh, gue belum research ini buat apa, ya udah tutup aja gitu. Ternyata nggak gitu guys. Jadi kalau kita ada oil, ya udah buka aja. Lalu saya cuman oles sekali waktu itu. Beliau sudah bolak-balik kamar mandi kayak nggak kelar-kelar gitu udah hari ketiga. Walaupun ada terjadi penurunan intensitas ya, tapi kok kayak nggak kelar. Oke, Abi harus coba ini. Oke, Bismillah coba aja. Dan wangi banget kan, loyalty blend ini wangi banget, super wangi. Dan saya berpikir, untuk apa ya Gary bikin blend ini nggak dijual dan pasti ada tujuannya gitu kan ya. Nggak mungkin beliau blend dengan intuisinya. Beliau kan intuisinya terhadap essential oil, terhadap tanaman kan luar biasa tinggi sekali yang Tuhan kasih sama beliau gitu ya. Pasti ada gunanya. Nggak mungkin ini buat pajangan doang gitu. Nggak mungkin cuma buat hore-hore-hore gue anniversary 1 tahun. Nggak gitu ya. Pasti ada tuh. Dan alhamdulillah teman-teman, itu hanya oleh 1 kali dan terus berhenti gitu. Si Pak suami sampai, tadi kamu kasih oil apa gitu. Dan gejala itu bener-bener yang langsung stop, dan dia langsung yang, oke, ini oil pegangan aku selanjutnya gitu. Dan dia lupakan digest peppermint lemongrass itu nanti dulu. Aku mau pakai ini gitu. Dan alhamdulillahnya ternyata setelah di research, ingredientsnya ada rose, sacred sandalwood, sacred frankincense, ilang-ilang, lavender, geranium, Idaho blue spruce, and vetiver. Dan itu kebayang nggak ini oil-oil dengan frekuensi tinggi semua, gitu kan? No wonder kalau bisa bantuin tubuh kita untuk mencapai sesuatu yang lebih baik. Nah, terus aku iseng dong satu-satu. Oh, ada geraniumnya. Geranium tadi kan udah sebenarnya udah masuk nih di dalam list oil aku gitu ya, yang single oilnya. Ternyata ada apa sih? Ini cuman geraniumnya aja ya teman-teman ya. Ada citralnya yang membantu mengurangi gas dan kembung. Ada geraniolnya yang ternyata dia antiinflamasi, antimikroba, menjaga keseimbangan flora usus. Jadi setelah dibantu sama probiotik, si geraniol ini juga ngebantuin. Ada citronellal sebagai antispasmodik. Kebayangnya kalau orang mules, ya sembelit, sakit bolak-balik, dan antispasmodik ini bagus banget buat orang yang mules. Dan dia ternyata juga mendukung pergerakan usus. Jadi kalau kalau perut kita lagi gak benar, itu usus kita tuh gerakannya berantakan. Jadi kayak bunyinya bisa guruk-guruk gitu. Nah, ternyata si citronellol bisa bantu. Ada linalol juga sebagai antiinflamasi. Dan ini ada satu research,
Disclaimer dulu, geranium yang digunakan bukan merek tertentu. Saya nggak tahu mereknya, ya. Tetapi di sini dia spesifik kepada geranium oil. Dan hasil percobaannya adalah menunjukkan bahwa minyak dari Pelargonium graveolens yang mana geranium tersebut mempunyai aktivitas yang sangat kuat terhadap semua isolat klinis Staphylococcus aureus. Ya, itu adalah salah satu bakteri yang ada di dunia ini yang mana menyebabkan berbagai macam penyakit. Dan ternyata dia ada di dalam geranium oil. Gitu ya, teman-teman. Nah, loyalty blind ini tidak dijual, guys. So, kita harus belanja 100 PV setiap bulan selama 1 tahun dan akan terus dapat saat anniversary membership kita di tahun-tahun berikutnya. Jadi, teman-teman di sini yang udah punya, jangan ditutup aja, boleh diambil, boleh dihirup, dan manfaatnya bukan cuma urusan pencernaan, untuk stress release, bahkan untuk di wajah juga oke loh, karena dia ada rose, ada geraniumnya, ada sacred frankincense-nya. Seperti itu ya. Udah Bu Lisa cukup nanti saya nggak selesai-selesai. Aduh, saya kagum loh kamu bisa ngerem sampai Makasih. 10.26. Biasanya Ibu Atsirani Adi Sastra ini tidak bisa ngerem dia. Iya. Aku kalau cerita biasanya 3 jam. Oh enggak. Jadi Terima kasih untuk, teman-teman sudah dengar cerita aku. nah kan dia lupa stop sharing kan. Nah, lo. Oh iya, lupa. Jadi, Ibu Advirani, terima kasih banyak untuk sharingnya. Ternyata loyalty blend dan geranium itu ada fungsi lain ya, teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang mungkin memiliki masalah yang sama, keluarganya, kerabatnya, teman dekatnya, jadi kamu bisa cerita nih tentang geranium dan loyalty blend. Thank you banget untuk sharingnya. Sekarang aku minta izin ya, Bu Rani, saya remove spotlightnya, saya berikan spotlight berikutnya kepada halo Kakak Orcita. Halo, halo. Aku Kalau gitu share ya. aku undur diri ya. Selamat menikmati sharing dari Kakak Orcita. Wait, wait. Halo teman-teman semua. Sebelum mulai journey aku, bermula dari aku pengalaman aku pribadi yang eksim ini, dermatitis ektopik. Seperjalanan aku itu kesimpulan, jadi bagaimana cara kita untuk mengenali badan kita sendiri dan bagaimana cara kita mencintai diri kita sendiri, bermula dari situ. Kalau kita sendiri nggak mengenal badan kita, cara kerjanya bagaimana, kita agak sulit ya. Maksudnya ke depannya kita akan mengulangi kesalahan yang sama. Eh, saya dari kecil itu memang udah ada alergi, jadi dari sekitar SD gitu memang eh, udah makanan sehari-hari itu pakai salep dokter, lalu udah kenyang juga, suntik segala macam dan bolak-balik ke dokter kulit. Nah, seperjalanan ini aku cerita dulu ya. Ini aku 41 tahun sekarang. Aku punya 2 anak perempuan. Yang besar umur 10, yang kecil ini umur 6. Nah, nanti aku mau cerita journey aku sama anak aku yang kedua ya, yang umur 6 ini. Nah, ini langsung aja. Dulu aku ini muncul itu 2018 itu parah-parahnya. Sebenarnya emang agak sulit sih ini buat aku tuh kayak aku tipe yang orangnya present ya dan I don't want to look back gitu dan untuk merangkum ini tuh memang butuh agak menguras emosi dan eh, agak berat gitu karena kayak untuk yang membuka luka lama gitu. Tapi aku mau di sini mau berbagi sama yang lain. Kalau aku bisa sembuh, yang lain juga pasti bisa. Nah, ini 2018 itu sejak aku eh, punya anak yang pertama, itu mungkin hormon acak-acakan, kemudian juga banyak menggunakan tangan untuk cleaning products, baby segala macam dan restnya muncul keluar ya. Dan aku ini masih bolak-balik ke dokter juga gitu. Nah, ini perjalanan itu sekitar tahun 2018 itu parah-parahnya. Di perjalanan itu ada yang dermatitis atopik, ada yang kontak iritan, bahkan disidrotik juga. Kalau disidrotik itu lebih ke ada isinya ya, ada kayak cairannya di dalamnya.
Dan itu kalau udah gatel, gatel banget sampai mau nangis gitu lah. Diperes-peres pakai anduk gitu. Kalau bisa kalau nggak sampai berdarah nggak berhenti gitu. Nah, ini tahun 2021, 2022 itu udah mulai eh, mengering. Ini tuh bersamaan dengan nanti journey-nya anak aku. Jadi eh, sekitar tahun 2018 itu kan 2019 2020 itu ada COVID ya. Nah, blessing in disguise juga di saat itu eh, aku juga mulai benar-benar concern ke penyembuhan anak aku. Jadi balik lagi ke akunya juga ikut jadi journey-nya ikut sembuh juga. Nah, ini tangan aku beberapa hari yang lalu udah benar-benar membaik total. Nah, ini anak aku, ini dia umur 2 tahun 4 bulan tahun 2020 ya. Itu puncak-puncaknya di Januari 2021. Ini dia eh, munculnya itu setelah aku berstop ASI, terus dia mulai keluar sedikit demi sedikit dan makin parah gitu. Hmm, nah, ini 2021 itu dia dari sekujur badan sih, ini dari pipi, dari tangan sampai ke kaki. Nah, ini bisa lihat agak sulit sih buat aku soalnya ngelihat kondisi anak aku ini aku jadi kayak merasa gagal ya sebagai ibu gitu dan di sini eh, jadi kayak aku sendiri kondisinya parah dia juga parah gitu dan ada kala di misal malam hari gitu tidur dia bisa yang bangun nangis-nangis dan garuk-garuk gitu dan berat banget lah buat aku gitu. Tapi di titik ini juga kemudian aku mulai cari tahu ya, mulai dipelajari lagi simptomsnya apa yang penyebab dia seperti ini dan waktu itu saya sempat konsul juga ke naturopat, jadi belajar food as medicine. Nah ini dia September itu sekitar berarti sorry eh, sekitar 5 bulan ya kira-kira udah membaik. Itu karena 3 bulan itu saya full benar-benar concern ke makanan dia dan penggunaan essential oil juga terus jalan dan intinya perbaikannya dari dalam dan dari luar juga. Nah ini apa sih bedanya atopik dan kontak iritan? Itu kalau atopik itu kronis, kemudian gatalnya intens di malam hari terutama ya kulitnya kering menebal. Ini bisa bisa kambuh saat kita stres atau kita alergi makanan, ada food intolerance. Cuaca juga bisa memicu dan ini bisa bisa ada muncul di yang memang secara genetik punya alergi dari orang tuanya dan diperparah dengan pola hidup kita gitu ya. Kemudian umumnya kita kalau misalnya atopik itu biasa di lipatan-lipatan di daerah lipatan tangan, di siku, di belakang lutut itu. Terus di pipi kalau di anak-anak, di leher, di belakang leher sini nih, di belakang rambut gitu ya. Kemudian untuk makanan ini sebenarnya sangat berpengaruh, tapi trikinya dia baru muncul itu beberapa hari kemudian. Jadi bukan sifatnya kayak alergi kaligata gitu yang kita muncul apa resnya eh, langsung kan. Jadi kita mudah kan mendeteksi kalau oke makanan ini kita nggak boleh gitu. Kalau atopik ini agak susah gitu karena reaksinya bisa muncul belakangan. Nah, ini gut skin connection-nya juga kuat ya. Jadi pencernaan pencernaan itu alih eh, mengambil peran yang cukup eh, apa namanya penting. Kontak iritan ini hanya muncul di tempat-tempat tertentu. Kalau kita kontak dengan chemical yang emang kita memang nggak bisa tahan ya. Reaksinya cepat kemerahan, tapi juga lebih cepat sembuh juga kalau kita penanganan cepat. Nah, ini terus kemudian bisa kena sabun keras. Sorry, sebentar. Ke close ya? Enggak, Kak, masih lancar. Silakan. Ininya apa materinya? Wait. Ya itu lokasinya di area yang kontak dengan zat zat chemicalnya, zat yang kita memang intoleran dan cepat muncul, cepat sembuh juga. Dan makanan itu tidak
langsung berpengaruh dan gut itu tidak relevan. Nah, kalau kondisi saya sendiri kayaknya saya gabungan keduanya. Jadi atopik iya, kontak iritan iya. Jadi eh, di saat saya juga memang rentan, tapi kalau kena zat pemicu juga cepat gitu reaksinya. Jadi ya memperparah kondisi lebih cepat dan balapan ya, inflamasi di dalam, inflamasi di luar gitu terus-terusan gitu. Lalu setelah saya melewati perjalanan panjang gitu dan apa namanya dari kecil juga saya udah tahu kondisi badan saya memang seperti ini dan sayangnya waktu itu memang mungkin pengetahuan juga kurang ya jadi eh, apa yang reaksi di badan itu ya hanya diobati saja gitu jadi kita jadi nggak belajar cara kerja badan kita tuh sebenarnya bagaimana gitu. Emang pada saat itu generasi kita mungkin dibuat mudah juga ya apa-apa obat sakit perut pakai ini. Pusing pakai ini, kalau alergi pakai ini aja, pakai salep ini. Dan tapi nggak dirunut gitu. Ini penyebabnya apa? Dan cara kerja badan kamu tuh sebenarnya gimana? Dan reaksinya bagaimana gitu. Dengan di komunitas ini saya banyak belajar sih gitu, bahwa kita harus harus cari akar-akar problem kita tuh apa gitu. Dan saya menemukan bahwa ya semua berhubungan dengan pencernaan kita. All disease begins in the gut dan rata-rata memang eh, saya rasa penyakit juga dimulainya dari gut ya. Seperti yang tadi Bu Afriani cerita juga ya kita harus cari kayak symptom trackersnya gitu. Jadi nggak cuman kayak kita mengobati si ini ya, tapi problem awalnya akar permasalahan kita nggak cari dan kita nggak menemukan. Semuanya itu ya memang holistic wellness. Dan ya ini kurang lebih bayangan saya sih berusaha cari tahu sendiri ya. Saya sendiri kan ada gen alergi dari orang tua saya gitu. Apakah bagaimana dengan suami saya yang memang tidak punya gen alergi gitu. Tapi kok dia bisa muncul juga belakangan karena dia nggak punya gen alergi tapi belakangan ini dia kok bisa muncul juga res gitu gatal-gatal. Apakah ada koneksinya dengan pencernaan gitu. Setelah mengamati ya memang iya gitu ya. Jadi walaupun orang yang tidak punya gen, ya pun bisa muncul juga gitu. Tapi mungkin kita yang punya gen harus lebih berhati-hati lagi. Ini misalnya anak lahir dengan sistem imun yang hiperresponsif. Jadi dia mudah tertrigger. Itu dia mudah mengalami leaky gut. Dari sejak bayi mungkin kayak anak saya gitu, kan dia ada gen alergi dari saya. Lapisan ususnya ya rentan gitu. Jadi toksin-toksin partikel mudah masuk ke darah seperti eh, makanan, dari vaksin-vaksin juga ya, antibiotik dan dari paparan dari apa makanan yang dia intoleran gitu. Nah, ini paparan pemicunya itu kalau saya amati dia lebih ke yaitu gluten lagi karena mungkin berhubungan dengan gut ya, susu, makanan olahan, polusi, antibiotik, stres. Leaky gut ini bisa berkembang, terus dia masuk ke aliran darah kita. Reaksi imun kita jadi berlebihan. Imun menyerang partikel asing dan muncul gejala alergi itu. Bila kita tidak tidak diatasi dengan cepat, ya muncullah eksim, kulit meradang, jerawat. Itu sebenarnya semua akarnya sama sih. Nah, ini saya coba gambarkan gitu. Kalau tadi disebut juga kan holistic wellness, ya prinsipnya sama sih. Kalau saya eh, ini harus semuanya kayak harmoni ya. Secara fisik, emosional, dan spiritual tuh kayak harus merangkai semua. Ini fase-fase yang mungkin bisa kita eh, coba dari yang fase pertama itu kalau kita dalam kondisi yang eh, down gitu, terutama kalau kayak eczema survivor ini rata-rata saya tahu sih struggle-nya dan panjang juga gitu ya. Harus yang tahan banting gitu. Untuk menjalani ini emang kita harus semua dijalani dengan seimbang gitu. Nggak concern cuman ke fisik aja, tapi dari emosinya, spiritualnya juga semua balance. Yang pertama-tama kita perlu ini sih kita terima kondisi kita ya. Kalau eksim eksim sama alergi itu tuh sebenarnya justru tanda sinyal alarm yang tadi sudah disebut Ibu Afriani kalau badan kita tuh berteriak gitu. Ini toksin-toksin udah overload. Tolong bantu saya, tolong aware gitu. Nah,
kadang kita nggak peka ya, jadi kayak kita sibuk untuk ngobatin si simptomsnya aja gitu, padahal semua itu akarnya dari dalam gitu. Yang agak susah kan itu memang merubah habit kita ya, nge-reprogram hal-hal yang kita udah ditanamin sejak sejak kecil gitu. Kalau makan dari pola makan, pola hidup itu memang kita akan ditanamkan sejak kecil. Dan saya dengan kayak saya diberi penyakit ini, saya jadi mulai lagi mengamati badan saya sendiri bagaimana, lalu kemudian merubah habit-habit saya dan mereprogram lagi sesuai dengan apa yang dia dibutuhkan, apa yang tubuh saya butuhkan. Observasi awal itu di fase ini kita bisa identifikasi pemicunya. Apa kira-kira yang paling men-trigger badan kita, simptom-simptom yang muncul di badan kita. Buat kayak checklist ya, simptom tracker. Misalnya kalau saya makan gluten nih reaksinya begini. Dalam beberapa hari ya. Kemudian bisa catat kalau misalnya karena cuaca begini atau misalnya emosi saya stres, apakah ada reaksi juga ke kulit kita gitu. Kalau misalnya kita memang punya memungkinkan gitu di fase 2 kita bisa coba cek IgG food sensitivity itu di lab-lab ada. Memang tapi price-nya lumayan, tapi kalau memang yang krusial kayak saya dan anak saya baiknya cek sih. Jadi kita minimal kita tahu start dari mana ya. Karena kan kalau kondisinya udah parah gitu, bahkan yang makanan yang baik pun bisa jadi trigger gitu. Bahkan yang kita kira misalnya kayak pisang aja ternyata di anak saya nggak boleh berlebihan. Padahal saat bayi itu dari 0 sampai 6 bulan itu dia 6 bulan sampai 1 tahun dia cuma mau makan buahnya itu aja terus, misalnya pisang terus. Nah itu kan jadi sebenarnya kita perlu concern gitu kan. Tapi kalau memang misalnya tidak bisa, tapi ya kita hapus pemicu-pemicunya. Rata-rata itu kan gluten, susu sapi, gula, kemudian kayak pengawet, pewarna, makanan instan itu ya baiknya kita memang know all the ingredients ya, bahkan kayak yang suka hidden 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 toxin tuh di kayak bumbu-bumbu masakan gitu, kayak misalnya kecap Inggris lah, apa apa kita tahu dalamnya apa, apa kalau misalnya kayak saus tiram gitu, kita baiknya ya read the label sih, kita kita biasakan untuk membaca ingredientsnya apa, apalagi kalau kita kasih buat anak, kita baiknya tahu ya bahan-bahan yang dipakai apa. Ya, kok terus untuk air yang diminum itu kalau wanita tuh kan baiknya 2,7 liter ya. Kalau pria di 3,7 itu juga pengaruh sih karena untuk membuang toksin di badan lebih cepat. Kemudian low tox low living saya mengganti sih semua skincare dan cleaning products. Eh, yang saya pakai dari yang living ya. Tapi kalau misalnya kita pakai dari luar ya kita baca lagi. Biasakan membaca juga labelnya dan kita sebisa mungkin reduce si toxic gitu karena di luaran sana ada hal-hal yang kita tidak bisa tahan gitu, paparan-paparan racun dari luar. Sebisa mungkin ya kita mulai dari rumah, kita jaga dan reduce sebisa mungkin low tox living. Kemudian IO yang dipakai itu juga kita continue terus, essential oil yang dipakai. Kalau untuk topikalnya nanti saya akan share di belakang untuk yang olesnya. Kemudian yang eh, untuk suplementsnya juga saya bantu dari dalam karena inflamasi itu kan pasti dari dalam, dalam juga ya. Jadi kejar-kejaran sama yang di luar gitu. Jadi ya sebisa mungkin kita benerin semuanya berkesinambungan. Oh, kalau untuk NFR-nya yang saya pakai itu dari enzim, kemudian ada probiotik. Terus ada dulu saya pakai Juva Tone, itu seri Juva, itu kan untuk dia untuk cleansing liver ya. Saya pakai itu juga. Kemudian super vitamin D dan omega. Omega. Untuk Ningsianya saya selalu minum sih dan dengan Joint Essential itu kalau dulu kan Silverzyme, kalau sekarang Joint Essential jadi saya campurkan sama Ningxia. Anak saya juga minum sih, jadi kayak kapsulnya itu saya buka dicampurkan ke Ningxia. Itu bagus buat yang alergi-alergi ya, MSM-nya bagus untuk mensupport. Kemudian saya juga skin brushing ini masih masih di fase untuk detox. Skin brushingnya dengan essential oil itu untuk membantu melancarkan peredaran darah dan ke detoksifikasi melalui sistem limfatik kita.
Dan kalau lagi rest, misalnya lagi gatal-gatalnya itu kan paling enak digaruk ya sebenarnya. Cuman garuk itu pasti jadi lebih parah lagi, nah lebih lama lagi sembuhnya. Nah itu sebisa mungkin ditahan dan cepat-cepat cuci tangan, rendam dengan Epsom salt. Itu meredakan sih, bantu banget. Kalau misal memungkinkan direndam sebadan, berendam di bathtub gitu. Kalau misalnya tidak ya di lokasi aja. Kalau saya di tangan saya pakai baskom. Kalau di kaki ya ya pakai baskom yang atau ember gitu ya. Karena dia bantu sih meluarkan si toksiknya. Itu kita bisa tetesin juga essential oil, bisa pakai melrose atau tea tree atau lavender. Ya, intinya itu sih di fase 3, 4 dan 5 itu lebih juga ke terus menstabilisasi imun kita gitu. Jadi perkuat dari dalam juga. Jadi seiring berjalannya waktu, walaupun misalnya kita kena paparan, eh, cepat sembuhnya lebih cepat sih. Kayak kemarin saya juga traveling, tidak memungkinkan gitu untuk eating clean, misalnya karena kita tergantung untuk beli di luar juga ya. Jadi ya sebisa mungkin kita bijak aja. Dan kalau memang iya pun, misalnya kayak kemarin saya makan roti tiap hari, ya memang men-trigger sih, mulai kerasa nih si badan teh, oh ya kayak agak gerget gerd lagi nih gitu. Ke tangan juga mulai keluar dikit-dikit. Tapi kan kita jadi aware gitu. Oh badan badan aku ini mulai mulai kasih sinyal nih. Aku mulai harus prepare gitu dan sebisa mungkin nge-reduce gitu kan. Dan karena saya juga udah tekstil udah tahu penanganannya, jadi nggak akan jadi sampai parah. Intinya sih harmoni ya. Kayak untuk emosional juga yang kadang nanti saya ini di share belakang untuk oil-oilnya. Itu saya juga sempat melupakan sih. Jadi saya baru kebetulan kan saya sembuhnya itu setelah anak saya sembuh juga ya. Jadi saya masih masih dalam proses struggling itu karena saya melupakan gitu kondisi emosional saya. Jadi saya fokus ke perbaikan fisik, perbaikan fisik. Saya melupakan kalau oh ternyata emosi ini memegang peran penting sih dalam kondisi saya gitu. Jadi begitu sekitar 5 tahun, 4-5 tahun itu saya baru menemukan oh ternyata emosi saya ini penting dan saya juga mulai mulai mencoba pakai-pakai oil emosi secara rutin. Saya bangun pagi, saya berdoa, kemudian saya pakai oil emosi dan sangat-sangat membantu untuk kondisi emosi saya lebih stabil. Saya pakai itu dan itu jadi kayak lebih kayak ngebus sih, kayak ngebus perjalanan sembuh saya jadi lebih cepat gitu. Tanpa saya sadari. Seringkali kan kita tuh maaf emang efeknya oil emosi gitu. Kadang kita juga mungkin di alam bawah sadar kita gak believe ya. Mungkin di saat itu di titik saya mulai believe, oh iya ya, dan saya juga pakai oil itu untuk kebaikan juga, untuk kebaikan diri saya, kebaikan orang lain juga, dan intensi saya juga baik dan eh, semua berjalan dengan harmoni. Nah, ini saya mulai di bulan-bulan pas COVID itu saya belajar banyak soal makanan, banyak ikut seminar, food as medicine juga. Jadi bermula dari pencernaan kita yang kita perbaiki itu ya semuanya juga berjalan lebih harmoni. Jadi kita nggak bisa cuman misalnya pakai oil dan berharap oil itu magic tiba-tiba sembuh dan instan, cara kerjanya seperti obat nggak bisa juga. Jadi semuanya harus kita berkesinambungan dari dalam ya. Saya udah mencoba cukup banyak salep-salep, cukup banyak skincare di luar sana untuk mengobati tangan saya, untuk mengobati kulit anak saya. Cuman balik lagi kalau kita makannya juga kita nggak atur, kita nggak aware juga, eh, kayaknya nggak bisa jalan juga gitu. Dan ujung-ujungnya kita jadi menyalahkan gitu. Kalau saya dulu ada titik saya teh bilang oilnya nggak efek nih, percuma pakai skincare yang organik-organik juga nggak efek gitu. Ternyata ya sebalik lagi semua itu satu rangkaian gitu ya. Kita juga nggak bisa misalnya kalau waktu itu saya ada masa-masa saya benar-benar eating clean, benar-benar nggak ini dari luar nggak bisa juga kalau emosi kita nggak diberesin, kalau nggak bisa juga kalau kita nggak olahraga dan tidur kita juga nggak diberesin. Intinya ya semuanya harus roda berputar
Nggak bisa cuman salah satu dan satu bahan misalnya nggak kita jalanin ya nggak bisa juga gitu. Ini X5 Blend yang saya pakai ini waktu itu dapat dari Chief Vivi grup Belief juga ya. Terima kasih juga, thanks God saya sudah dipertemukan dengan resep ini. Saya waktu itu cuman ada kalanya saya cuman pakai V6 doang karena saya nggak berani pakai oil karena ada yang bilang kan oil itu kayak memicu rash. Memang iya kalau untuk kondisi yang lagi rash, lagi terluka jangan pakai yang oilnya neat langsung. Jadi kita kasih campuran vegetable oilnya ya bisa ini saya pakainya BSO. BSO ini tuh ternyata kuncinya di sini sih. Jadi waktu itu saya pernah pakai resep ini tapi saya pakainya V6. Hasilnya berbeda dengan saya pakai BSO karena BSO ini antiinflamasinya juga tinggi. Jadi dia juga melembabkan dan ya membantu kita mengurangi radang. Jadi saya pakai ini tuh kalau lagi misalnya rest gatal, saya rendam dulu, saya cuci tangan dulu, pakai sabunnya yang non toksik ya. Dari yang Living juga bisa pakai yang Kitsen atau yang seri-seri Lucius Lemons. Kalau Tips mungkin rada pedih kalau masih ada luka. Itu kemudian udah bersih, kita rendam Epsom salt, kemudian ya balurin si serum ini. Kemudian seal lagi dengan lotion. Jadi benar-benar lembab, lembab ya karena kuncinya memang si dermatitis atopik dan kontak erat ini ya kita menjaga kulit kita tetap moist dan dia bantu dia untuk balik lagi kembali ke lapisan-lapisan yang semula gitu karena kalau waktu itu kondisi kulit saya mungkin menipis karena terlalu sering pakai salep dokter kan mengandung kortikosteroid ya. Jadi itu memang menipiskan gitu. Jadi memang butuh waktu saya cukup lama untuk mengembalikan kondisi kulit saya ke semula. Nah, ini saya juga rajin cukup dulu-dulu waktu sebelum kondisi saya stabil dan sembuh itu saya rajin lymphatic blend ini. Dia bantu untuk mengeluarkan toksik-toksik dan melancarkan ke titik-titik limfatik node kita. Nah, ini bikin roller blendnya di pakai di bagian titik-titik yang hijau itu, kemudian pakai screen brush, ini semacam ini kayak gini. Jadi di sesuai yang panah biru itu saya rajin screen brush ini ke anak saya juga. Anak-anak anak-anak kebetulan senang sih. Awalnya memang geli karena nggak biasa ya. Lama-lama nagih, mereka minta. Jadi sebelum kalau saya melakukannya sebelum tidur sih, tapi memang ada yang bilang baiknya sebelum mandi ya, karena itu kan buang sel kulit mati juga. Jadi udahnya sekalian mandi. Ini emotional oils yang saya pakai itu setiap pagi itu saya pakai Velar Release. Velar itu untuk grounding, bantu kita tetap fokus di sini, grounding dan tenang. Release ini bantu kita keluarin emosi kita, bantu mengeluarkan yang terpendam-terpendam karena tanpa kita sadari kadang kita tuh menekan gitu dan itu jadi burnoutnya ya nantinya jadi bisa macam-macam. Ada yang bisa jadi keras ke kulit, ada yang bisa jadi GERD, bisa jadi penyakit-penyakit lain ya. Kalau rilis dengan kita rilis semuanya ya semuanya dilancarkan, dibuang gitu negatif-negatif yang di dalam badan kita. Kemudian saya pakai juga forgiveness, ini bantu banget forgiveness, terutama bukan forgive, saya sadari bukan forgive ke orang lain sih, lebih tepatnya saya memaafkan diri saya sendiri. Gitu. Banyak hal yang kayak misalnya eksim anak saya aja, ya saya menyalahkan diri saya sendiri gitu. Why I'm bad mother? Apakah saya juga mungkin kayak gini karena saya juga punya dosa apa gitu ya? Ya itu semua dimaafkan, memaafkan diri sendiri dan kita intensi kita baik juga. Kemudian harmoni ini juga bantu saya pakai juga untuk anak-anak saya juga supaya lebih tenang hari itu dan bisa lebih positive thinking lah ya. Kemudian White Angelica ini bantu saya juga untuk mengcounter hal-hal negatif di luar sana. Saya sering pakai White Angelica ini terutama kalau saya mau ke crowd keramaian karena mungkin saya cukup sensitif jadi saya bisa merasakan gitu kalau ini tuh lelah gitu capek gitu energinya kayak kesedot. Si White Angelica ini bantu saya untuk calm down
dan tetap stable gitu di antara keramaian dan menghadapi orang-orang yang mungkin eh, negatif bahkan tanpa mereka maksudnya berintensi itu ya. Saya sih senang juga orange. Ada yang kelupaan juga bergamot. Saya suka pakai dua oil citrus ini. Bergamot itu bagus juga untuk kayak mengatasi gelisah, rasa bersalah, gitu. Kalau si orange ini untuk uplifting mood ya. Saya suka campur di abundance karena kebenaran saya nggak begitu suka wangi abundance. Jadi saya campurin oil orange. Jadi saya bikin setengah-setengah perbandingannya. Jadi enak banget gitu. Sekian dari saya. Eh, terakhir saya bilang ya use energy to your energy to believe, not to worry. Jadi kadang kita fokus di apakah oil ini efek, apakah suplemen ini bagus, apakah ini berhasil baik buat saya, tapi kita juga eh, lupa gitu kalau kita juga perlu energi kita untuk fokus ke depan gitu. Jangan mudah terdistract gitu lah intinya. Memang emang emang berat gitu ya. Cuman kalau kita titik fokus ke satu gitu, kita akan lebih mudah sih gitu. Dan keep on growing, jangan lupa terus belajar, setia sama proses kita. Dan saya juga kebantu banget ya di komunitas Belief, Clarity dan Miracle karena mereka terus terus support dengan edukasi-edukasi kelas. Nah, itu teh membuat saya juga yang tadinya down atau nggak udah mulai melempem maju lagi gitu dan keep on the track gitu lah, on the right track dan mungkin journey-nya membawa saya ke sini juga. Thank you semuanya. Wah, terima kasih Kak Orcita. Energinya untuk believe rather than untuk worry berasa loh sampai sini. Thank you Kakak Orcita sudah berbagi walaupun mungkin itu agak membawa memori yang kurang kurang enak untuk kamu, tapi kamu Ya. memberanikan diri untuk melangkah maju. Menguras. Menguras ya, tapi kamu memberanikan diri untuk melangkah maju untuk sharing sama kita semua itu luar biasa sekali. Terima kasih loh Kakak Ya. Orcita, tuh semua udah Thank langsung you. bilang terima kasih. Mohon minta Thank tolong you. supaya stop sharing dulu. Oke. Oke, baik Kakak Orcita. Terima kasih banyak karena sudah berbagi kepada saya juga untuk saya belajar untuk fokus kepada energi to believe ya, bukan fokus kepada energi to worry. It's not easy teman-teman menjalani semua ini. Saya setuju sama Kakak Orcita. Tapi nggak berarti kita mundur karena satu-satunya jalan yang bisa kita tempuh adalah maju. Nggak bisa mundur. Thank you loh Kakak Orsita. Sekarang saya minta izin ya Kakak Orsita untuk saya replace spotlightnya dan saya berikan kepada Kakak Gita. Oh banyak yang langsung memberikan semangat Kakak Orsita. Kakak Gita, sebentar. Ya, halo. Bu Lisa, kayaknya tadi saya ketendang, jadi nggak bisa share. Oh tunggu, ditunggu sebentar, sebentar ya Kakak Gita ya. Oh ya, sekarang sudah. Lalu saya jadikan co-host dulu. Baik, berikutnya Kakak Gita akan cerita kepada kita semua. Semoga ini juga menginspirasi teman-teman seperti halnya Kakak Orcita dan Kakak Rani. Silahkan Kakak Gita. Oke, sebentar. Oke, sudah kelihatan ya semuanya. Selamat pagi, thank you. Udah mau sampai saat ini masih di sini mau mendengarkan sharing-sharing kita. Orcita itu tadi itu adalah upline saya ya. Jadi dia yang pertama kali memperkenalkan yang living sama saya. Keren banget. Ini saya sampai terharu mendengar testimoni Orcita karena saya tahu perjalanannya dia gitu ya. Nah, saya sekarang mau sharing mengenai journey saya. Kebetulan ini yang terkenal waktu itu anak saya dan omah saya gitu ya. Jadi ini awalnya, sebelumnya saya mau disclaimer dulu. Jadi yang saya presentasikan dan saya sharingkan ini bukan untuk mengobati dan menyembuhkan ya, tapi hanya sebagai sharing saja. Dan kalau misalnya memang ada yang kejadian serupa, tetap dibutuhkan
nasihat medis dari dokter, tetap harus melakukan pemeriksaan juga ke tenaga ahli medis ke dokter. Oke, jadi eh, awalnya itu awalnya itu saya tahun 2017 ya, tahun 2017 itu saya melahirkan anak yang kedua. Jadi waktu itu saya udah punya dua anak, yang satu bedanya sama yang kedua ini lumayan jauh ya 7 tahun. Nah tahun 2017 ini saya usia waktu itu 34 tahun ya, 34 tahun saya melahirkan anak yang kedua. Dan waktu itu Orcita tuh mengenalin ke saya gitu ya mengenai essential oil yang living. Jadi awal banget saya baru melahirkan dia ngenalin saya yang living. Awalnya sih saya masih apa sih gitu ya, saya nggak gitu dan nggak gitu eh, percaya gitu ya sama yang living. Nah, eh, tapi setelah anak saya itu waktu itu sudah 4 bulan ya, waktu itu 4 bulan, dia tuh tiba-tiba demam gitu ya, tiba-tiba demam, terus batuknya agak lama gitu ya, waktu itu sekitar udah 5 harian tuh kayak nggak sembuh-sembuh gitu, udah bantu dipakein obat juga nggak membaik, kurang nggak, jadi masih ada gitu dahaknya, dan karena namanya bayi ya dia nggak bisa gitu ngeluarin dahaknya sendiri. Jadi awalnya tuh mungkin karena kamar tidur saya juga tuh lembab ya, kamar tidurnya lembab, terus kurang kurang sirkulasinya kurang baik, terus di rumah saya juga itu kan karena rumahnya rumah Belanda ya, jadi memang apa, kalau di ruang tengah tuh jadi kayak wind tunnel gitu. Dan sering anak saya tuh diemnya di situ. Dan kalau tidur juga di kamar saya juga kayaknya sepertinya lembab gitu ya. Jadi kurang kurang meskipun udah dibuka jendelanya, tapi sirkulasinya kurang baik. Jadi kamarnya lembab. Makanya anak saya waktu itu usia sekitar 4 bulanan itu dia batuk-batuk terus gitu. Awalnya batuk-batuk terus, pilek, terus terakhir itu demam, dia jadinya demam, terus mulai sesak napas karena nggak bisa ngeluarin dahak. Nah waktu itu saya belum belum bergabung tuh sama yang living, jadi waktu itu Orchid itu pinjemin ke saya oil gitu ya. Nah cuman masih belum, waktu itu yang dipinjemin tuh ada apa, bukti kalau nggak salah sama lavender apa kayak gitu. Nah tapi ya masih karena saya juga masih belum ngerti akan yang living, terus belum ngerti juga cara penggunaannya, makanya nggak nggak apa, kurang efek gitu ya. Nah waktu itu akhirnya terakhir itu karena demam saya bawa lah ke dokter. Ternyata dokter itu mendiagnosanya itu bronkopneumonia. Jadi karena sudah apa sampai di ronsen gitu ya, ronsen itu udah paru-parunya udah putih gitu ya, setengah tuh putih gitu. Makanya kenapa anaknya juga sesak. Nah, ya tapi waktu itu bersyukur juga, emang saya udah pengen beli gitu ya yang living. Jadi waktu itu saya memang udah pesan pesan premium experience package yang awalnya itu gitu. Jadi saya udah ready lah sebetulnya gitu ya. Cuman memang belum dibuka karena waktu itu memang baru banget. Nah, setelah didiagnosa itu akhirnya dia harus masuk rumah sakit lah istilahnya. Jadi dia tuh masih 4 bulan ya, dia harus masuk rumah sakit, harus melihat baby itu diinfus, terus di apa ya, ditusuk-tusuk gitu jari apa tangannya, jarinya, sampai buat ngeluarin dahak itu karena dia tidak bisa dikeluarin dahak harus masukin selang dari hidung ke paru-paru, dan itu tuh sangat menyiksa sekali gitu buat Aldrich dan juga buat saya sampai nangis gitu ngelihatnya karena sangat nggak tega gitu ya. Itu sampai dia juga jerit-jerit nangis karena apa, ngeluarin dahaknya itu susah banget sampai harus disedot kayak gitu tuh sampai berdarah. Nah untungnya waktu itu memang dengan pengobatan di medis juga, di dokter juga di rumah sakit secara medis, saya untungnya udah ada yang living ini gitu ya. Akhirnya saya bawa tuh paket yang saya belum buka dan akhirnya saya buka di rumah sakit waktu itu. Nah, ini 6 oil pertama yang
saya pakai di sini dalam membantu mensupport supaya Aldrich juga waktu itu nggak apa ya nggak stres lah istilahnya dan mensupport dia gitu ya. Nah saya percaya aja ini membantu gitu waktu itu saya ini bisa membantu gitu. Akhirnya saya bawa diffuser, bawa oil-oil yang PEP ini. Nah itu waktu itu saya dibantu cara pakainya sama upline saya karena saya waktu itu masih awam banget ya waktu itu masih awam sekali jadi eh, apa dengan ilmu seadanya dibantu dikasih tahu sama upline akhirnya saya cobain waktu itu pakai tea lemon terus waktu yang zaman dulu tuh di tahun 2017 tuh masih ada, karena masih paketnya paket yang zaman dulu tuh ada Copaiba. Nah, jadi saya pakai tea lemon Copaiba ini per 20 menit sekali ya saya olesin gantian gitu. Karena ini tea lemon Copaiba ini untuk mensupport daya tahan tubuh. Eh, Copaiba juga ini bagus banget untuk antiinflamasi. Jadi saya olesin ke Aldrich ya terus udah gitu ada peppermint juga untuk bantu demamnya jadi untuk cooling cooling down apa demamnya dan RC juga yang pasti untuk membantu melegakan pernafasan semua ini saya dilute ya karena dia masih baby masih bayi 4 bulan gitu ya karena kulitnya juga masih sangat sensitif jadi sama saya di dilute dengan fisik gitu nah untuk di rumah sakit sendiri kan itu eh, udaranya tuh kan bau rumah sakit banget gitu ya baunya nggak seger jadi saya diffuse juga purification sama tis ini bergantian jadi terus-terusan saya diffuse ini untuk membantu membersihkan dan menyegarkan udara di situ nah ini saya rutin lakuin selama Aldrich di rumah sakit dan eh, puji Tuhan banget sih jadi memang benar-benar mensupport Aldrich sampai dia sembuh gitu. Nah, ini juga kan karena dia stres banget, saya juga stres melihat kondisi Adrik itu waktu itu yang di PEP itu cuma ada stress solution sama lavender untuk oil emotion gitu ya. Jadi ya saya pakai di diffuse juga, dioles juga si stress oil dan lavender ini efeknya itu bagus banget untuk apa jadi membuat badan lebih rileks, buat calming gitu ya. Adik juga lebih sering yang tadinya nangis-nangis juga lebih lebih rileks juga dia bisa lebih calming gitu ya. Karena kan itu prosesnya itu waktu di rumah sakit itu sangat nggak nyaman ya, tidak membuat nyaman dia gitu. Nah, puji Tuhannya setelah hari kelima, hari keempat, sorry, hari keempat itu dokter bilang ini udah bagus banget gitu ya, udah bersih semuanya dan sangat membantu sekali ternyata oil-oil ini gitu. Jadi saya baru 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 benar-benar jatuh cinta. Wah, gila ternyata sangat sangat support banget ya si oil essential oil ini di membantu untuk proses kesembuhan gitu ya. Jadi memang harus dibantu juga dengan medisnya dokter, cuman ini juga sangat support gitu untuk kesehatan kita gitu ya. Karena kan setahu saya tuh kalau pneumonia itu harusnya tuh bisa 1 minggu lebih ya di rumah sakit kalau dari pengalaman teman-teman yang lain gitu ya, yang anaknya kena pneumonia juga itu bisa lama gitu di rumah sakit. Tapi ini di hari keempat dia udah dinyatakan oke dan hari kelima udah bisa pulang besoknya gitu. Nah ini selama proses pemulihan di rumah juga terus sampai sampai sekarang ya sebetulnya. Terus anak-anak saya juga di apa? Saya olesin setiap hari ini jadi buat meningkatkan daya tahan tubuh ya. Jadi bisa dari tea, lemon, terus melrose, frankincense, terus oregano. Jadi 5 oil ini di blend, dimasukin ke dalam satu botol roller, roller 10 ml ditambahkan carrier oil. Nah ini terus dioleskan ke anak-anak pagi hari, terus pas mau tidur. Jadi setiap hari dirutin dari dia bayi nih sampai sekarang nih udah umur 7 tahun, terus dirutin diolesin gitu. Terus sama diffuse juga bisa ini untuk
untuk bagus untuk daya tahan tubuh ya, bisa tips sama lemon yang juga boleh di apa namanya di diffuse. Jadi ini hasilnya sih memang sangat baik untuk ini ya, untuk daya tahan tubuh dia gitu. Jadi dia lebih lebih kuat gitu ya di sekolah juga, jadi nggak gampang ketularan penyakit. Dan yang betul ya kata tadi kata Orcita, kata dokter dokter juga itu apa semua itu essential oil ini bukan untuk menyembuhkan tapi untuk eh, support kita gitu, untuk maintenance kita sehari-hari. Jadi bukan untuk yang seperti obat, tapi untuk mensupport maintenance kesehatan kita. Nah, ini juga raindrop kit saya juga kasih ya ke anak-anak setiap hari. Ini kalau misalnya lagi lebih nggak enak badan lagi, lebih lebih badannya lebih biar lebih imunnya lebih bagus lagi, ini boleh diolesin. Ini juga saya suka rutin diolesin. Ini boleh dibikin ke dalam satu roller blend. Jadi isinya tuh ada seler, oregano, thyme, basil, cypress, wintergreen, marjoram, peppermint, aromatis ya. Sama kayak kayak yang untuk random tapi dimasukin ke dalam satu botol. Nah ini kalau misalnya lagi sakit juga, lagi nggak enak badan, ini boleh diolesin ke anak-anak kalau misalnya pengen cepet ya, maksudnya nggak mau pakai nggak pengen pakai teknik-teknik yang pijat, pengen praktis. Nah ini boleh dicoba juga gitu diolesin. Tapi memang harus lebih sering. Ya ini juga untuk bantu untuk eh, apa anak-anak biar lebih daya tahan tubuhnya lebih baik gitu. Nah ini kemudian. Nah, ini waktu itu juga saya mau cerita rumah saya. Waktu itu juga karena ya mungkin karena emang rumah saya itu rumah rumah tua ya, jadi masalah pernafasan ini jadi sering banget di rumah saya itu batuk-batuk pilek. Nah, akhirnya oma saya juga waktu itu ya umurnya udah 90 tahun, sekarang udah almarhum. Teman waktu itu saya mau cerita lagi dia masih umur 90 tahun itu dia juga kena pneumonia. Awalnya tuh gejalanya dia jadi sesak napas juga ya, sesak nafas, batuk-batuk, sesak nafas. Dan waktu itu lagi tahun 2021 juga ya, ini tahun 2021 emang lagi zamannya COVID ya. Jadi saya juga memang takut juga dia kena COVID. Saturasinya tuh turun terus gitu, sampai 60. Ini ngeri banget sih, soalnya dia udah sesak banget gitu. Masuk ke rumah sakit juga, dikasih oksigen itu nggak naik-naik gitu sih saturasinya. Padahal udah dikasih oksigen itu yang sampai apa namanya 2 gitu, yang langsung ke hidung gitu, tapi tetap nggak naik. Waktu itu sampai dokternya juga bingung nggak tahu mau gimana dan masih di IGD, belum bisa masuk ke ruang perawatan. Waktu itu cuma dibilangin sama si dokternya itu ini mungkin karena kayaknya apa namanya si sirkulasi eh, apa sirkulasi darahnya tuh udah nggak lancar katanya gitu. Jadi si oksigen itu nggak bisa nggak bisa mengalir ke seluruh tubuh, makanya si saturasinya turun terus gitu. Jadi nggak bisa naik. Padahal tuh saya sebelumnya udah bantu dia sama olesin sama Reven, RC, tapi nggak bantu juga gitu, nggak bantu naik naik si oksigennya. Nah saya setelah dibilangin kayak gitu, saya cuma ingat oh, ada Cypress ya. Cypress ini kan bantu untuk melancarkan apa peredaran darah ya. Akhirnya saya waktu itu cepet-cepet ambil ke rumah, ambil si Cypress ini. Ini benar-benar pertolongan banget pertama yang untuk mama saya ini. Jadi saya olesin Cypress di area-area apa yang kulitnya tipis gitu ya, di nadi, terus di dada, di leher gitu. Saya olesin. Terus udah gitu saya baru olesin Raven RC kayak gitu. Nah ini saya lakuin per 20 menit waktu itu karena urgent banget karena masih di IGD juga dan nggak bisa diapa-apain gitu sama si dokter. Eh Thanks God-nya setelah diolesin ini tuh kayak peredaran darahnya tuh mulai lebih lancar gitu. Jadi saturasinya naik gitu, pelan-pelan naik.
sampai akhirnya dia masuk ke dalam ruang perawatan itu tuh naik sampai 95. Jadi benar-benar udah apa pertolongan pertama banget lah ini, naik buat naikin si saturasi oksigennya itu. Ya jadi apa awalnya itu udah sempat panik juga karena dokter juga udah bingung mau mau kayak gimana gitu ya. Karena nggak naik-naik, jadi akhirnya dicoba dua kali ini ternyata sangat membantu. Nah, selama perawatan juga saya bantu oma saya itu dengan raindrop terapi dan Vitaflex gitu ya, karena si oma ini juga eh, eh, nyaman sih dengan di raindropin, dipijetin gitu. Tapi lebih banyaknya waktu itu di Vitaflex di kaki sih, karena apa susah dia untuk berbalik kayak gitu. Jadi akhirnya lebih banyak sering di Vitaflex di eh, telapak kaki. Dan ini membantu dia juga lebih nyaman, lebih lebih enak badannya, terus bantu dia juga untuk daya tahan tubuh. Terus di rumah sakit juga memang waktu itu saya selalu eh, nggak tenang banget secara mungkin nggak nyaman juga ya karena di rumah sakit juga nggak nyaman. Terus pakai oksigen tuh juga dia pengennya dilepasin terus, padahal kan nggak boleh ya, dia harus pakai oksigen terus. Dia nggak mau gitu. Apa? Dia pengennya lepasin terus si oksigen. Jadi sampai tangannya diikat merentah-rentah gitu dan nggak bisa tenang gitu. Makanya dia saya bantu olesin emosi juga gitu. Waktu itu ada eh, stress away. Waktu itu saya bantu olesin stress away, release. Terus ada juga waktu itu saya bantu dia peppermint. Peppermint karena dia suka banget sama peppermint. Jadi ya saya bantu olesin peppermint juga gitu. Ya puji Tuhannya sih oke sih semuanya, dia bisa lebih calming juga. Terakhir-terakhir nggak perlu diikat lagi. Terus dia bisa menjalani pengobatan secara medis juga di rumah sakit dengan lebih tenang gitu ya. Gitu. Jadi memang apa oil-oil ini tuh sangat membantu, bukan cuman untuk apa namanya untuk eh, kita bukan bukan hanya apa untuk mensupport ya, jadi bukan hanya untuk mengobati tapi dia bisa mensupport kita gitu dalam membantu dalam proses medis dan mensupport proses medis tersebut gitu. Oke, kira-kira kayak gitu aja, Bu Lisa. Thank you. Terima kasih Kakak Gita. Boleh minta tolong di stop share. Supaya aku sekarang akan Sebentar, sorry, ini gimana cara stop share? Kenapa jadi nggak bisa stop share? Maaf, maaf. aku kembali Bentar. meng-add spotlight untuk Kakak Gita, Kakak Orcita, dan aku sendiri. Oke, baik. Terima kasih semuanya teman-teman yang sudah sharing, baik Kakak Gita, Ibu Atirani, Kakak Orcita. Thank you banget untuk siang hari ini yang sudah men-share kepada kita. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman semuanya? Saya minta tolong diingatkan, kalaupun ada pertanyaan, mohon yang komplain ya. Ada pertanyaan kah teman-teman semuanya atau sudah cukup jelas dari apa yang sudah di-sharingkan? Saya masih menunggu. Atau kalau ada teman-teman yang boleh memberikan apresiasinya kepada Kakak Rani, Kakak Gita, dan Kakak Orsita juga dipersilahkan. Ini akan memberikan energi positif juga untuk kita semua di tempat ini. Saya persilahkan bila teman-teman ingin bertanya atau... Oke, Kakak Atvirani, gimana tadi cara pakai loyalty oilnya? Tadi cara pakainya dioles di perut langsung, satu tetes aja. Kalau aku waktu itu alhamdulillah satu tetes beres. Tapi untuk teman-teman yang mungkin baru pakai oilnya, bisa kalau misalnya keluhannya masih ada atau simptomnya masih kelihatan, supportnya bisa 15 sampai 20 menit sekali satu tetes. Oke, terima kasih. Masih ada pertanyaan kah teman-teman semua? Dan terima kasih untuk teman-teman juga yang memberikan apresiasi kepada Kakak Atvirani, Kakak Gita, dan Kakak Orci.